pemirsa, saya yakin Anda semua sudah mengenal dengan fasih Pancasila semenjak Anda sekolah dasar hingga tua. Tapi untuk memahami Pancasila dengan benar, kali ini Jala Budaya akan membahas topik dengan judul Pembumian Pancasila di era Revolusi Industri 4.0. Sudah hadir di hadapan Anda kedua tamu kita. Akan saya sapa. Beliau adalah Bapak Wasid Yakobus Wasid Supodo, SIP, anggota Bawaslu Kota Madiun. Selamat datang Pak Wasid. Selamat datang. Kemudian Bapak Dr. Agustinus Wisnu Dewantoro MHum. Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Widya Yuwana Madiun. Selamat datang Pak Dewo. Terima kasih Pak. Baik, saya akan ke Pak Dewo. Pak Dewo, kalau kita bicara pembumian Pancasila ini, apa sebenarnya Pancasila di era Revolusi Industri 4.0 ini kurang membumi atau bagaimana? Iya. Terima kasih Pak Idus. Jadi Pancasila itu yang berasal dari bumi Indonesia. Ya. Tapi permasalahannya adalah karena zaman terus berubah, manusia juga berubah, mungkin pemaknaannya yang harus kita selalu gali. Maka yang namanya Pancasila ini memang hal atau tema yang tidak akan habis sepanjang bangsa ini ada, karena dia kan dasar negara kita. Kalau negara kita bubar, ya buat apa membiarkan Pancasila? Berarti tema ini pasti selalu relevan sejauh negara ini ada. Jadi kalau dikatakan ini pembumian, ya berarti bagaimana Pancasila yang dulu kita gali dari bumi Indonesia oleh Soekarno dan kawan-kawan, sekarang itu kemudian diberi makna yang sesuai dengan zamannya, karena zaman berubah. Ya tentu tidak bisa kita maknai lagi seperti zaman Orde Baru, di mana ada penataran P4. Saya masih ingat dulu ketika sekolah itu SMP dan SMA itu harus lulus P4 dulu baru sah ikut sekolah. Kalau belum itu tidak bisa. Apakah seperti itu? Tentu tidak, karena kemudian tadi katakan sekarang zamannya 4.0. Jadi zamannya serba canggih, serba cyber lah. Ini kan kemudian kita harus memaknai ulang bagaimana Pancasila itu kembali hidup dan relevan bagi kita orang Indonesia. Saya kira begitu untuk memaknai terminologi pembumian itu. Gitu Pak. Terima kasih Pak Dewo. Pak Wasid, kalau tadi disebutkan pemaknaan ulang itu, menurut Pak Wasid sendiri seperti apa? Ya, untuk kali ini tentang pembumian ini, sebelumnya saya menyapa untuk pemirsa Garda TV dimanapun berada, gitu ya. Pembumian itu kan berarti memang ada sesuatu atau nilai-nilai dalam hal ini itu memang harus diresapkan ke dalam pijakan tanah kita yang kita sebut sebagai Indonesia. Tadi sudah Pak Dewo sudah kalau penggalian nilai-nilai itu sejak dulu dilakukan, berarti sekarang itu ke generasi mudanya ini bagaimana mereka juga bisa mencercap nilai-nilai itu dalam konteks sekarang. Gitu. Apa yang perlu di-upgrade, apa yang perlu di-update itu kalau kekinian itu tentang keberagaman misalnya. Nilai-nilai itu sudah menjadi dasar kenapa Pancasila itu muncul, karena Indonesia itu beragam. Nah, untuk konteks sekarang, apakah misalnya keberagaman itu bisa dimaknai yang sama dengan pemikiran dari para founding fathers kita misalnya? Bagaimana pemaknaan keberagaman dalam Indonesia ini menjadi benar-benar jati diri dari masyarakat kita. Nah itu pertanyaan awal saya itu tentang bagaimana kita
memaknai keberagaman ini, sehingga bagaimana itu Pancasila bisa semakin dirasakan kehadirannya menjadi nilai-nilai yang bisa kokoh dan ada di tanah yang kita injak, tanah air kita Indonesia. Ya, terima kasih Pak Faiz. Tadi disebutkan Pak Wasid bahwa kehadiran Pancasila di dalam untuk mewujudkan jati diri bangsa ini, mungkin saya salah, tapi saya melihat ada sesuatu yang agaknya di sebagian masyarakat kita itu tidak, atau masih ada yang berupaya untuk mengorek-ngorek itu Pak Dio. Bukan hanya mengorek, Iya, bahkan mau mengganti juga ada. nah itu dia arahnya ke situ. Jadi itu kan juga sejarah bangsa kita membuktikan bahwa lewat aneka pemberontakan, dinamika bernegara sampai hari ini itu kan membuktikan bahwa iya ya, Pancasila itu selalu digoyang, bahkan ada yang kemudian mau mengganti seperti itu. Akan sekarang ini masih ada. Iya. Jadi artinya perlu, tadi saya katakan, memaknai fondasi negara ini dengan baik, karena itu berbahaya sekali. Bukan hanya soal apa-apa, tapi begini loh, bernegara itu seperti halnya membangun rumah. Nah, rumah itu perlu fondasi, kan tidak ada rumah tanpa fondasi, tidak ada. Kemudian bernegara semacam itu juga. Nah, rumah semacam ini, negara namanya Indonesia, rumah kita bersama ini fondasinya namanya Pancasila. Loh, kalau itu kemudian mau diganti, logika gampangnya kan rumahnya ambruk. Dulu pernah ada gerakan, saya masih ingat tahun 98 formasi itu kan rame-ramenya orang mengungkapkan pendapatnya, termasuk mengkritisi mengenai Pancasila, karena ada fobia zaman itu terhadap Orde Baru, di mana Orde Baru kan memperalat Pancasila sebagai alat gebuk, begitu ya, alat gebuk yang berbeda dengan Soeharto. Maka muncul juga argumentasi, bagaimana kalau kita ganti Pancasila, tetapi tetap mempertahankan Indonesia. Nah, ini kan bagi saya agak lucu. Kenapa lucu? Nah, Indonesia ini jadi rumah kita bersama. Kalau fondasinya pun diganti, apakah ini tidak ambruk gitu kira-kira? Rumahnya pasti ambruk. Jadi jangan heran ketika itu kemudian berbagai daerah kemudian mengancam, kalau kita mau mengganti Pancasila ini, kita sepakat memakai Pancasila, mau diganti ya sudah, kita bubar saja. Maka ada negara-negara kecil mau muncul, itu sempat, bahkan kita kan diramal mengikuti balkanisasi yang di Yugoslavia dan semua pecah itu kan. Kita diramal begitu, tapi syukurlah hal itu tidak terjadi. Maka yang mau saya katakan, memang perlu sekali untuk terus-menerus memaknai Pancasila dengan baik. Bukan bukan kemudian malah memporak-porandakan itu, karena Soekarno itu menggali Pancasila itu lewat permenungan yang panjang. Dan dalam sidang PBBKI sebelum kita bernegara ini, semua para founding sepakat kita memakai dasar yang ini, yang kemudian itu menjadi fondasi hidup kita bersama. Maka harus kita jagalah supaya kemudian tadi mau mengorek-ngorek atau mengganti itu, saya kira kok agak lucu juga. Kita akan kembali ke nol lagi kalau begitu. Maka tetapi tadi ini zaman 4.0 ini yang terjadi adalah aneka gempuran lewat teknologi informasi, lewat globalisasi itu luar biasa. Luar biasa. Coba di medsos itu kan begitu juga. Yang namanya paham-paham yang aneh-aneh itu kan mau juga tendensi juga ke arah sana. Maka kemudian kita harus tiap hari, saya kira tiap saat juga harus kembali merenungkan Pancasila ini, supaya kemudian kita tidak boleh tergerus soal itu. Indikasi soal ini bukan hanya mengkhawatirkan, tapi kemudian juga menggelisahkan. Ini saya sharing saja ya, ketika saya mengajar itu, kadang-kadang saya kan ngecek para mahasiswa itu biasanya hafal tidak Pancasila, hafal tidak. Kalau zaman kita dulu mesti hafal, karena tiap Senin upacara, kemudian semuanya penataran P4 tadi semua harus hafal, bahkan ada butir-butirnya harus dihafal semua. Saya masih ingat dulu. Nah, yang terjadi adalah ternyata generasi sekarang 4.0 ini, ketika saya pancing itu, hafal tidak? Setelah pertama apa, setelah kedua apa? Mereka banyak yang tidak tahu. Oh gitu ya?
Gitu kan. Iya, iya. Waduh, Indonesia menggelisahkan juga. Bukan hanya itu, saya kadang iseng. Ini padi dan kapas, ini lambang sila berapa? Nggak mengerti, ini sila berapa ya? Sila kedua Pak, loh bagaimana sila kedua? Maka kemudian ini gejala-gejala semacam ini tanda-tanda memang jangan-jangan memang Pancasila tidak pernah kita sentuh untuk kita revitalisasi. Ini kalau anak-anak muda kita tidak tahu soal ini lah, ke depan kita mau jadi apa kira-kira? Jadi itu kira-kira Pak Titus mengenai apa yang harus kita kerjakan dengan pembumian ini. Pak Wasid, fenomena seperti yang disebutkan oleh Pak Dewo tadi, bagaimana Pak Wasid menanggapinya? Ya, nilai-nilai itu kan memang kalau kita bicara sejarah itu berarti kan sudah ada kesepakatan. Artinya ada proses, kalau tadi dikatakan permendungan, tapi juga ada proses yang namanya pergaulan, kemudian juga saling ini loh yang mungkin yang agak sekarang hilang itu. Kalau para founding fathers itu kan ketika berkenalan dengan yang berbeda, itu yang dicari itu apa ya, saling memuji, mengisi, terus kemudian apa kelebihan dari orang lain, terus kemudian agak mengesampingkan yang kekurangan, sehingga itu menjadi perpaduan yang menarik dari para founding fathers. Mereka tidak jarang untuk saling belajar untuk itu, sehingga lahirnya Pancasila itu pun juga dari proses saling belajar tentang keberagaman itu sendiri. Itu satu hal. Makanya kita sangat bangga sekali dengan para founding fathers kita, termasuk penggali Pancasila yaitu Bung Karno. Nah, untuk yang kondisi sekarang ini ya kita memang sering mempertanyakan diri kita sendiri menghadapi perbedaan keberagaman itu, apakah berani untuk saling berdialog, gitu ya, untuk berani saling belajar, dan akhirnya itu untuk saling memuji atau menyanjung kebaikan orang lain. Karena kalau tidak, ya ini literasinya kurang, belajarnya kurang, tidak pandai memuji orang lain, jadinya apa kira-kira? Saling mencaci, ya. Kemudian saling apa, kalau di industri 4.0 itu kan boomingnya medsos gitu ya. Yang terjadi di situ akhirnya apa? Narasinya itu lemah, terus menjelek-jelekan, akhirnya apa? Hoax, kabar apa istilahnya? Ya, kabar bohong gitu ya. Kemudian sampai ke hal-hal yang sifatnya hanya mengajak hawa yang tidak baik terus gitu. Nah, itu saya kira menjadi benang merahnya, saya kira Pak Titus. Narasinya lemah, belajarnya kurang, pengetahuannya akhirnya juga tidak bagus, tidak berani menyanjung orang lain. Akhirnya kabar bohong itu yang menjadi konsumsi setiap hari di medsos kita. Itu yang kita sebutkan. Bagaimana ini menjadi PR yang saat ini terjadi di kalangan anak-anak muda kita atau generasi yang terkini. Kuncinya adalah dialog tadi Pak Dewa yang saya bahas. Nah, kalau kita merefer kembali pada gerakan-gerakan, mohon maaf saya sebutkan seperti dulu Permesta, PRRI, DITII, bahkan sampai komunis yang tahun 48 terulang 65. Apakah tidak ada dialog yang dilakukan oleh mereka itu? Kalau sudah pakai senjata ya mana mungkin pakai dialog pusat daerah gitu udah dialog. Kalau kemudian senjata sudah bermain ya dialog mungkin tidak akan tercapai. Lupa bahwa negara kita itu diperjuangkan lewat dialog, lewat ngopi, lewat aneka perundingan yang tidak kunjung selesai itu melelahkan tapi harus dikerjakan. Bahkan mendirikan negara itu dialog lewat sidang BPUPKI, perdebatan di sana sini, dan saya bisa membuktikan karena saya menggali itu ada perdebatan kok antara kaum nasionalis dan kaum agama. Itu debatnya panjang lebar. Dan Soekarno berhasil mempertemukan itu lewat Pancasila itu, jadi sepakat di tengah-tengah ini dasar negara kita, dan kemudian semua legowo menerima. Jadi tadi dikatakan bahwa
ya bukan lagi saatnya untuk gontok-gontokan, menang-menangan, memakai pistol, apalagi sekarang memakai bom. Itu kan hal-hal yang kemudian tidak diinginkan. Maka menurut saya sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sendiri pun mengajarkan akan dialog itu. Nanti selain mungkin kita ngebedah mengenai masing-masing sila itu, kemudian bagaimana relevansinya atau pembumiannya, saya kira itu akan lebih menarik supaya kemudian kita mengerti yang terjadi, bagaimana harus memaknai Pancasila dalam model semacam itu. Tapi tema-tema yang tadi dikatakan Pak Wasid, misalnya bagaimana kita memaknai keberagaman, ya betul, keberagaman itu sekarang harus kita harus kita cermati betul dalam sudut pandang Pancasila. Karena sekarang trennya kan orang menolak yang lain, yang benar saya sendiri. Blok saya sendiri, kelompok saya sendiri, ormas saya sendiri, yang lain setan semua. Jadi kalau begitu tidak ada dialog. Jadi ya sudah, selesai. Saya yang paling benar, saya surga dan neraka. Kalau tidak mau ikut ya sudah, kita lanjutkan saja. Itu kan yang terjadi. Iya, seru sekali. Ini semacam. Ya, seru sekali. Tapi nanti kita akan lanjut pada sesi kedua, Pak Dewa. Pemirsa, tetap di Jala Budaya. Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Jala Budaya, kali ini dengan topik pembumian Pancasila di era reformasi revolusi industri 4.0, masih dengan kedua narasumber kita. Saya ke Pak Dewa. Pak Dewa tadi janji mau menjabarkan tentang pembumian sila-sila Pancasila. Monggo, silakan Pak Dewa. Iya, jadi Pancasila kan isinya nilai-nilai yang berjumlah 5 itu yang kita sepakati sebagai fondasi bernegara. Misalnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya, apakah betul kita sudah bertuhan dengan baik? Itu yang kemudian harus kita maknai di zaman sekarang ini. Kalau kita mengaku orang Indonesia itu bertuhan, pertanyaannya adalah apakah betul bertuhannya itu baik atau enggak? Ataukah justru kita hanya bangga hanya pada taraf punya agama? Mau dibedakan ya, jadi apakah otomatis beragama itu bertuhan? Belum tentu. Belum tentu juga. Banyak orang kita semua Indonesia beragama semua. Kalau tidak percaya silakan cek KTP-nya, mesti ada agamanya apa. Apalagi sejak tahun 65, di mana orang takut dicap komunis, maka rame-rame memeluk agama tertentu. Tapi apakah otomatis dia bertuhan? Belum tentu juga. Karena Tuhan itu kan hubungan personal manusia dengan sang penciptanya. Jadi tidak otomatis kalau orang berdoa tiap hari itu bertuhan. Belum tentu juga. Kalau berdoanya salah, misalnya dia mau mencuri, misalnya ya, mau mencuri kemudian berdoa, ya Tuhan semoga pencurianku lancar. Ya, atau ya Tuhan semoga korupsiku lancar ya gitu. Nah, ini berdoa macam apa itu, lalu menyembah Tuhan semacam apa? Jangan-jangan menyembah Tuhan menurut gambarannya sendiri. Jadi mari kita bertanya di era semacam ini, apakah betul kita sudah bertuhan? Mengaku bertuhan tapi ngebom, nah ini betul nggak ini bertuhan saya kira. Jadi ini yang kemudian harus kita maknai betul, kita pertanyakan di era dewasa ini, apakah itu yang namanya bertuhan? Karena kemudian imbasnya ke sila kedua, yaitu dengan orang semakin bertuhan, harusnya semakin memanusiakan orang lain. Kalau mengaku bertuhan tetapi tadi saya katakan dengan samanya kejam, lalu mudah mengkafir-kafirkan, lalu kemudian mudah ngebom, mudah membunuh, lalu kemudian dimensi kemanusiaan kan tidak ada. Padahal manusia lain itu ciptaan Tuhan yang sama juga. Itu kan menjadi aneh cara berpikirnya. Kalau mengaku bertuhan berarti kan harus juga menghargai sesamanya juga, dan sebaliknya saya kira. Jadi bagaimana dia kemudian beriman kepada Tuhan yang tidak terlihat, tetapi kepada sesama yang terlihat itu kemudian perilakunya buruk, itu kan juga ada yang keliru. Dan ini biasa kepada apa? Sila ketiga. Dengan kemudian menghargai manusia lain, orang mudah untuk
bersatu. Indonesia itu akan mudah untuk bersatu kalau tadi penghargaan kepada sesama manusia ini kemudian dijunjung tinggi. Kenapa kita tidak mudah bersatu? Sering dibentur-benturkan dan itu mudah banget kita. Sering dibakar lalu rusuh, sering diadu domba memakai isu-isu di medsos, kemudian kita terpancing. Jangan-jangan ya tadi itu kita tidak mudah bersatu karena ya tidak menghargai manusia lain. Dan ini kemudian orang yang mudah bersatu sebagai bangsa. Lalu istilah keempat, apa itu? Ya mudah bermusyawarah. Yaitu kemudian menghargai orang lain, lalu kemudian mudah berembuk, dialog tadi, lalu kemudian akan muncul pemecahan-pemecahan yang disepakati bersama. Bukan main gontok-gontokan. Ini kan era dewasa ini seperti itu yang terjadi. Main massa, banyak-banyakan massa, lalu kemudian main menang-menangan dan seterusnya itu yang terjadi. Maka orang tidak punya intensi untuk mencari atau memecahkan masalah lewat jalur mufakat. Itu yang kemudian menjadi kelemahan kita hari-hari ini ya tadi. Susah untuk bermufakat, susah untuk berdialog, susah untuk bermusyawarah. Sing penting kan saya benar, Anda keliru. Ya sudah, itu kalau begitu yang menang pokoknya sudah. Padahal dia keliru juga, tapi tidak ngakoni dia keliru. Berikut yang kemudian, musyawarah untuk menciptakan apa? Keadilan sosial. Negara itu kan ada supaya warganya itu bisa menikmati keadilan. Bonum commune namanya. Kesejahteraan bagi semua orang. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, apakah betul seluruh rakyat Indonesia sudah merasakan keadilan? Jangan-jangan ya hanya Jawa saja. Belum seluruh rakyat Indonesia yang merasakan keadilan. Kalau Jawa begitu banyak pembangunan, Madiun saja sudah katakan Madiun. Tiap hari dipercantik, kemudian makin baik. Apakah hal yang sama terjadi kepada daerah-daerah di pelosok-pelosok? Mungkin kuenya ya tidak merata. Kita menikmati kue yang enak, yang lezat, tetapi di pelosok-pelosok itu mungkin tidak ada kue yang untuk untuk dinikmati. Jadi ya kasihan sekali. Artinya, mohon maaf kalau saya katakan, jangan salahkan orang-orang di pelosok-pelosok itu kalau tidak merasa menjadi bagian dari Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak merasa ada keadilan. Ya mohon maaf, Papua misalnya, itu kan baru punya jalan raya, jalan trans itu kan zaman Jokowi ini. Padahal kita merdeka sudah 70 sekian tahun. Lalu kemana saja? Nah, kalau mereka memberontak, apa kesalahan kita timpakan kepada mereka semua? Lah emas mereka kita ambil semua. Ini ada guyon sedikit mengenai Papua ini. Ada guyon dari teman saya yang ada di Papua. Dulu kami berteman baik. Dia mengatakan, wah ini kalau ada SEA Games, kalau ada Olimpiade, kalau ada Asian Games, kita senang ya Indonesia dapat emas itu. Loh kenapa senang? Ya karena emas yang kita punya sudah ada lagi. Itu bagi saya. Itu lucu tapi juga satir. Iya. Itu menyindir wah jangan-jangan memang betul kita ini mengambil hak milik mereka itu lalu mereka tidak merasa adil. Dan seterusnya saya kira. Itulah pemaknaan yang harus kita cari dari nilai-nilai 5 itu yang harus kita wujudkan dan kita evaluasi diri. Kenapa Pancasila selama ini masih digoyang, tadi katakan masih dipertanyakan. Ya jangan-jangan nilai itu ya tinggal nilai, tidak kita laksanakan. Mengaku bertuhan ya tapi tadi itu punya kemanusiaan tapi kejam dengan yang lain. Masih ingat ya kasus Kopi Jessica ya. Iya. Orang Indonesia tapi punya sila kemanusiaan tapi mudah membunuh lah, ini bagaimana ini? Jadi mungkin kita hanya bangga punya Pancasila saja tapi tidak mengamalkannya. Jadi ya itu menjadi problem juga. Maka kalau saya usulkan tadi pemaknaan ulang. Mari kita mengevaluasi diri. Jangan-jangan ya Pancasila ini belum kita laksanakan. Begitu Pak. Iya, terima kasih. Ini saya ingin komentar Pak Wasid tentang yang disampaikan Pak Dewo tadi, pemahaman nilai yang tinggal sekedar nilai itu Pak. Gimana Pak? Ya saya kira ini reformasi ini kita masih berapa nih? Hampir 20-an tahun kita itu masih euforia.
reformasi belum bisa meletakkan platform ke depan itu akan dibuat seperti apa Indonesia ini. Jadi masih euforianya itu karena apa? Karena memang di masa sebelumnya itu ada sumbatan-sumbatan. Jadi kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, berekspresi itu kadang memang kebablasan. Nah, ketika ada saluran-saluran yang itu membuat bebas, itu akhirnya yang dijalankan itu akhirnya membalas atau istilahnya balas dendam apa yang di masa lalu itu disumbat. Nah, banyak saluran-saluran itu memang belum ada di koridornya. Efeknya seperti ini. Nah, sehingga apa? Nilai-nilai Pancasila kalau mau dimaknai ulang ya harus bisa dimaknai sebagai penataan praktek-praktek dalam kehidupan. Karena Pancasila itu akan bisa lebih bermakna kalau di dalam praktek kehidupan kita itu juga punya nilai itu tadi. Nilai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, bermusyawarah tadi, dan juga untuk keadilan sosial tadi. Kalau nggak dipraktekkan, itu pemaknanya menjadi hilang. Nah, negara harus hadir di sini. Ketika tidak ada platform tentang bagaimana Pancasila itu bisa dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, ya negara itu akan menjadi kehilangan rasa. Kalau anak mudanya menjadi apalagi tidak hafal tadi ya, belum sampai ke pelaksanaan itu, tidak hafal saja itu sudah menjadi masalah. Sehingga ya negara harus bisa hadir dalam bentuk apa? Kalau menurut saya tidak perlu kembali ke yang dulu ketika kita harus penataran seperti itu, tetapi paling tidak pintunya adalah di pendidikan. Masuknya di mana? Di pendidikan. Nah, PR lagi untuk bagaimana itu masuk di dalam konteks keluarga, tapi itu maknanya bukan apa ya istilahnya doktrinasi saja, tapi itu dalam praktek-praktek perkembangan di dalam masyarakat itu pendidikan dan keluarga itu bisa masuk nilai-nilai itu. Banyak cara sebenarnya. Mau kita punya banyak orang pinter yang mungkin yang duduk di legislatif bisa merumuskan itu gitu ya. Sehingga arahnya bisa jelas. Perdebatan undang-undang kemarin misalnya tentang ideologi dan sebagainya itu malah hanya tataran kata saja yang diperdebatkan, wacana saja, tidak melihat di isinya gitu. Jadi kayak sayang sekali yang memang lagi-lagi kalau reformasi ini kita bisa cita-citakan sebagai unsur pendobrak dari tatanan yang lama, tapi tatanan barunya itu seperti apa? Kita harus di permenungan kita di bulan Mei nanti ketika kita akan memperingati 23 tahun reformasi. Pemaknaan ulang tentang Pancasila dalam kehidupan praktek kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Gitu. Saya jadi teringat wacana tentang rumah Pancasila dulu, Pak Dewo. Ya. Nggak tahu tuh siapa yang mencetuskan. Ya kalau tinggal wacana ya gampang, orang bisa memundurkan wacana apapun. Tapi pertanyaannya apakah betul sudah dilaksanakan? Tadi misalnya juga nilai-nilainya sudah dilaksanakan. Kalau itu mau diaktualkan itu bagus sekali. Tapi kan dari dulu kan kita hanya sibuk untuk berwacana saja, dikatakan awasi tadi tidak menyentuh soal yang mendasar. Intinya adalah bagaimana tadi kalau mau dikatakan sebagai rumah Pancasila, intinya adalah begini loh. Bagaimana Pancasila itu menjadi rumah kita bersama. Jadi dulu kita sudah didirikan atas dasar itu, ya mari kita hidupi itu, kita jaga itu. Toh itu kan nilai-nilai itu kan nilai-nilai kebaikan semua. Coba bayangkan tadi ya, saya berdalih satu-satu lah. Apa yang buruk dengan nilai ketuhanan? Soekarno memikirkan itu dengan baik, dengan dia mengatakan bahwa kita tuh berketuhanan, bukan beragama, ya beda sekali. Dia berketuhanan karena tahu bahwa esensi dari agama itu ya Tuhan. Ya tidak mungkin ada agama kalau tidak ada Tuhan. Berarti Soekarno mau masuk kepada esensi orang beragama, yaitu ya hubunganmu dengan Tuhanmu. Artinya bahwa ini nilai kebaikan. Apa yang jelek dengan ini? Ya mari kita laksanakan saja sudah. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Apa yang jelek dengan ini?
Kita diminta untuk saling menghargai sama manusia. Ini baik sekali. Yang ketiga adalah nilai kebersatuan, persatuan Indonesia. Apa yang buruk dengan ini? Baik juga. Jadi kita diminta untuk entah sukunya apa Anda, entah agamamu apa, entah latar belakangmu apa. Kita kalau namanya Indonesia, ya bersatulah. Maka saya bisa mengerti kenapa Soekarno itu ketika dalam satu pidato dia mengatakan, kalau jadi orang Hindu, jangan jadi India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi Arab. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Itali. Ya Anda orang Indonesia. Jadi yang terjadi adalah ya itulah yang namanya bersatu, tidak peduli apa agamanya, apa sukunya, apa budayanya, ya kita ini satu bangsa. Kenapa kita saling benci? Berikut yang keempat, permusyawaratan. Musyawarah, apa yang jelek dari ini? Ini nilai kebaikan semua, maka ya kita harus menghargai apa namanya dialog, ngomong satu sama lain dan seterusnya. Itu bukan mana-mana. Yang terjadi kan apa namanya? Voting. Kalau voting Bukan hanya voting, bahkan sekarang itu bergeser kepada apa namanya serba apa namanya mayor minor. Artinya bahwa sing akeh menang, yang banyak menang, ya apa namanya ya akomodatif, yang sedikit yang minggir. Apakah betul yang sedikit ini mesti keliru sehingga harus disingkirkan, gitu loh. Bahkan kadang-kadang kebenaran itu justru muncul dari orang-orang yang mungkin jumlahnya kecil. Tapi karena mereka kalah jumlah ya sudah menjadi tidak benar. Jadi kita kan itulah esensi apa namanya yang harus kita kembalikan bahwa ini kebaikan musyawarah itu. Yang kemudian yang kelima, keadilan sosial. Apa yang buruk dengan nilai keadilan? Kita diminta untuk kemudian menghargai satu sama lain supaya mewujud yang namanya adil itu. Dan ini kemudian sangat luar biasa yang digali ini kan nilai-nilai baik semua. Ya, tinggal kita mempraktekkan. Tidak ada yang salah dengan nilai-nilai ini. Dan Soekarno genial sekali kemudian menemukan lima sila ini dan kemudian itu dipuji oleh semua bangsa. Mereka heran Indonesia punya nilai semacam ini. Baik, terima kasih Pak Dewa. Pemirsa tetap di acara Jala Budaya, kita akan lanjut di sesi terakhir nanti. Pemirsa, sampailah kita pada sesi terakhir acara Jala Budaya kita kali ini dengan topik pembumian Pancasila di era revolusi industri 4.0 ini. Pak Wasid, saya ingin tahu nih Pak Wasid, bagaimana tentang pendidikan sendiri yang berkaitan dengan Pancasila ini? Ya, sejak sebelum dimulai tadi saya sebenarnya ada yang tersimpan gitu ya. Sekarang keluarkan apa yang tersimpan itu. Maksudnya untuk urun rembuk gitu ya. Urun rembuk di apa sih yang perlu sebenarnya perlu ditata sebenarnya gitu. Salah satu tadi saya menyebut di bidang pendidikan. Ke arah mana Pancasila itu bisa dilaksanakan ya kita bisa lihat di sekolah-sekolah kita. Sekolah negeri itu harusnya bisa mencerminkan keindonesiaan. Indonesia itu seperti apa? Yang mengakui adanya keberagaman. Tidak ada penyamaan di situ atau keseragaman di situ. Bagaimana nilai-nilai keberagaman itu ya tumbuh di komunitas ketika mereka belajar. Ketika belajar keberagaman ya itu ada di sekolah. Itu belum kan nilai-nilai yang lainnya gitu ya. Itu dari simbol-simbol tentang sekolah negeri itu harus milik bersama gitu ya. Semua orang punya akses, semua kelompok punya akses. Kalau kita bicara Jawa non-Jawa, sekolah negeri juga harus menjadi miliknya orang Jawa untuk ukuran kualitas. Jadi kalau kita bisa menata atau negara bisa menata di sisi pendidikan ini saja, paling tidak itu sudah separuh masalah itu bisa mulai tertata gitu loh. Paling tidak untuk itu entry point-nya, karena anak-anak didik yang ada di pendidikan itulah nanti yang akan
menebarkan nilai-nilai itu ketika mereka sudah dewasa, dan juga itu ingat itu calon pemimpin kita gitu ya. Nah, itu satu hal yang di dalam pribadi saya masih sering pertanyaan. Sampai detik ini pun kadang masih kelabakan tentang bagaimana menata pendidikan itu biar tetap menghargai keberagaman. Sekali lagi di poin di awal saya tadi, kalau ada sisi dari kehidupan kita itu tidak mengakui keberagaman, itu alamat buruk. Saya kira itu ya. Lebih kritis itu saat ini. Terima kasih Pak Dewo. Keberagaman lagi-lagi yang disampaikan oleh Pak Wasit tadi, apakah itu sudah terlihat di dalam kehidupan mahasiswa sendiri di tempat Pak Dewo? Ya, kalau di tempat saya memang saya bersyukur ada banyak mahasiswa dari berbagai tempat, suku, budaya, semua ada. Dan itu kemudian memang di awal kami sudah menanamkan bahwa Anda itu dari berbagai tempat ya saling menghargai dan seterusnya. Itu jadi semangat multikultural itu memang sudah kami tanamkan dari awal. Tapi betul bahwa zaman 4.0 ini yang terkena betul adalah memang anak muda. Bukan yang muda, juga anak-anak kita yang masih kecil-kecil. Karena tadi maka betul pintu masuknya sebenarnya adalah pembumian itu soal pendidikan itu. Dan itu betul. Maka saya agak aneh ya terjadi di Indonesia, memang pendidikannya tidak diajarkan bahwa anak-anak itu sejak dini mengenal filosofi bangsanya. Itu agak aneh. Marilah kita belajar dari negara yang sudah terbukti hebat dalam pendidikan. Nomor 1 kan Finlandia. Di Finlandia itu pendidikan dasar hanya 3 ilmu. Yang namanya filsafat, yang kedua adalah sastra, yang ketiga adalah sejarah. Hanya itu saja sudah. Belum diajari bahasa Inggris, belum diajari matematika, belum. Namanya dasar ya, dia harus tahu filosofi yang mendasar soal hidup ini, soal baik buruk, soal etika, itu diajari di sini. Yang kedua adalah soal sejarah. Dia harus tahu sejarah bangsanya, bagaimana nilai-nilai awal bangsanya didirikan, misalnya dia diinternalisasi betul sejak masa anak-anak itu. Yang ketiga soal sastra, karena nilai-nilai ini dan sejarah bangsa itu biasanya tersebar di dongeng-dongeng, sastra-sastra daerah itu didalami betul, juga mereka mengerti iya saya ini orang dari bangsa ini dan bangga betul sejak kecil. Setelah itu beranjak ke ilmu-ilmu yang lain. Nah, kita sejak dari SD bahkan sudah diajari bahasa Mandarin, bayangan itu. Ya, itu dianggap sebagai muatan lokal dari mana yang terjadi semacam itu. Lalu sudah diajari teori yang berat-berat, bukan main. Maka yang terjadi adalah ya jangan salahkan anak-anak kita kalau tidak tahu apa-apa soal negaranya, soal filosofi bangsanya, karena mereka tidak diajari itu. Dan saya pun kemudian menyadari ini bukan salah anak-anak, ya salah kita bersama yang men-setting pendidikan sedemikian rupa. Maka yang terjadi adalah memang pendidikan itu betul, saya sepakat mengenai itu, bagaimana kemudian Pancasila dihadirkan lagi. Dan betul bukan semacam lewat penataran P4 yang seperti itu, bukan. Maka mari kita belajar dari Finlandia itu, betul kita belajar etika lewat filsafat tadi, kita belajar bagaimana sejarah kita berbangsa dan sastra. Kita punya banyak sastra yang kita dari situ kita belajar banyak nilai-nilai yang kemudian kita bisa tarik dewasa ini, pemaknaannya bagaimana. Itu yang kemudian harus kita pahami. Juga mengenai soal paling gampang ya, bagaimana kita mengerti soal keadilan sosial. Sila kelima, saya petik satu saja ya. Ini kan ujung dari Pancasila kalau mau dikatakan ujung ya. Ini goal. Sumbernya sila pertama ketuhanan. Jadi dari sumber kita bertuhan, kita memanusiakan orang, bersatu dan bermusyawarah, akhirnya kan mewujud kepada penciptaan keadilan sosial. Gunung komuni itu. Dan ini tema menarik. Kenapa? Karena Soekarno dengan jeli memilih term keadilan sosial. Ada kata sosial di situ. Dari kata socius dalam bahasa Latin, artinya sahabat. Pertanyaannya adalah, berarti penciptaan yang namanya keadilan mengandaikan kita itu bersahabat. Artinya apa? Artinya ya
jangan-jangan keadilan di Indonesia belum tercapai karena kita diajari tidak menjadi sahabat bagi satu sama lain. Kenapa di Papua tertinggal? Jangan-jangan orang Papua itu belum menjadi sahabat atau bagian dari kita orang Indonesia. Kenapa Aceh itu kemudian gasnya kita ambil semua? Ya jangan-jangan mereka bukan jadi sahabat bagi kita. Mungkin jadi alat saja supaya orang Jakarta kaya. Mungkin begitu. Maka kalau orang yang namanya mengerti keadilan sosial, dikata sosius itu sahabat, berarti yang terjadi sebenarnya ya kita harus mengerti bahwa pencapaian keadilan itu mengandaikan ada rasa persahabatan. Bahkan filosof namanya Aristoteles mengatakan bahwa persahabatan itu keutamaan lengkap. Apa itu lengkap? Itu komplit sudah dalam persahabatan. Misalnya saya dengan Pak Wasit bersahabat. Persahabatan saya dan Pak Wasit itu mengatasi keutamaan lain, bahkan keadilan. Misalnya ketika saya tidak punya uang, kemudian saya pinjam uang Pak Wasit. Bahkan ketika saya diam saja, Pak Wasit tahu, wah ini masalahnya ini perlu ditolong. Dia menolong pinjam uang lagi dan seterusnya. Mungkin tidak adil. Kenapa? Karena saya menerima bantuan dari dia terus. Tetapi karena kita bersahabat, orang tidak lagi ngitung keadilan, gitu loh. Tidak lagi menghitung itu karena dia bagian dari saya. Mungkin tidak adil dia utangnya banyak, saya yang terus-menerus dijadikan bemper. Tapi karena bersahabat tidak lagi menghitung keadilan. Maka betul keadilan sosial mengandaikan ada persahabatan. Jadi maka saya mencurigai jangan-jangan sejak kecil sejak pendidikan kita tidak diajari untuk menjadi sahabat. Tema ini sudah saya singgung ketika saya dipanggil kapan lalu. Kita diajari bersaing sejak dalam dunia pendidikan, bersaing, pinter-pinteran, bersaing apa? Tinggi-tinggian nilai, ayu-ayunan pacar, mungkin begitu ya sejak masa pendidikan, ranking-rankingan. Lalu ya tidak diajari untuk bagaimana kita tuh menjadi bagian satu sama lain. Maka dulu saya katakan perlu namanya pendidikan gotong royong itu. Maka kenapa ya? Karena perasaan Pancasila itu kan gotong royong sendiri. Saya kira gitu kalau mau dihubungan dengan anak muda dan pendidikan dari Pak Wasit. Begitu Pak Idris. Terima kasih. Kemudian di dalam pencapaian jati diri bangsa sendiri melalui pendidikan tadi Pak Wasit ya. Jadi apa yang paling ideal untuk anak-anak kita itu? Iya, istilahnya kalau dunia pendidikan itu ada semesta gitu. Ada lingkungan yang mendukung. Saya tidak mau ke kurikulumnya dulu, kurang menguasai itu. Tapi ada semesta yang mendukung, berarti ada regulasi, kemudian ada karakter dari pendidik, kemudian unit-unit yang ada di situ itu mendukung ke arah bagaimana si anak didik itu bisa melaksanakan itu dengan dengan ada banyak pilihan di situ gitu. Tidak ketika mulai dari daftar aja sudah tahu di situ ya seragam dalam konteks penyeragaman tadi itu. Tetapi bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan itu ada mestakungnya itu istilahnya Prof. Surya dulu itu. Semestanya itu mendukung bagaimana berkreativitas, kemudian punya daya kritis, kemudian juga peduli, empati tadi yang dikatakan oleh Mas Dewo tadi itu harus ada di basisnya dunia pendidikan, yaitu di sekolah. Itu satu hal. Kemudian yang kita selalu tuntut misalnya proses demokrasi kita itu harusnya melahirkan pemimpin-pemimpin yang peka terhadap hal-hal seperti ini. Bukan pemimpin yang golek ijol, golek mencari sesuatu yang hanya untuk menukar apa yang dari proses biaya politiknya tadi. Itu juga sudah disinggung yang terdahulu, tetapi bahwa itu menjadi karakter pemimpin itu juga harus peka terhadap pemuliaan nilai-nilai Pancasila seperti ini gitu kan. Bukan hanya sibuk untuk bagaimana menghabiskan anggaran dan kemudian mencari balen istilahnya dari proses pembiayaan politik yang di dalam proses itu. Tapi saya masih yakin, masih optimis bahwa
Indonesia ini punya karakter apa ya? Kelenturan gitu loh, Pak. Masyarakatnya terutama itu punya daya tahan. Terbukti di masa pandemi ini. Masyarakat pasti punya cara untuk bagaimana bertahan dan bergotong royong tadi itu loh. Itu masyarakat loh yang berinisiatif. Bahwa itu menjadi basis dasar dari Pancasila itu sendiri, gotong royong itu. Bahkan negara kelabakan gitu loh. Mendorong-dorong, tapi masyarakat bergerak gitu. Ngopeni tonggone, ngopeni masyarakat yang lain, banyak aksi sosial di situ. Tapi ya kita kadang masih perlu banyak belajar tadi. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan di pasca Orde Baru, kemudian reformasi muncul, platformnya itu memang belum jelas. Belum jelas ke arah mana kita akan membawa bangsa ini. Masih diwarnai dengan euforia. Iya, euforianya masih kadang masih kelewat. Padahal itu sudah harusnya sudah 5 tahun pertama lah gitu lah. Yang berikutnya adalah penataan rule-nya ini, kemudian jalannya yang harus ditempuh. Saya kira itu. Pada akhirnya saya minta Pak Hasid memberikan closing statement pada pemirsa. Iya. Saya sih merasakan bahwa masih punya keyakinan gitu ya. Jadi di tengah masyarakat kita itu banyak merindukan gitu ya, bahwa Pancasila itu bisa menjadi pola hidup, way of life-nya bangsa kita gitu ya. Jadi saya masih optimis bahwa pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu kedepannya akan menemukan bentuknya, menemukan formatnya. Tinggal kita mendorong sebagai warga negara ataupun kelompok-kelompok masyarakat itu untuk bagaimana itu menelurkan itu dalam sebuah regulasi maupun dalam pelaksanaan real di tengah masyarakat. Harus menjadi pionir-pionir perubahan itu. Terima kasih Pak Hasid. Pak Dewa, silakan. Ya, jadi kita sudah punya nilai-nilai Pancasila itu yang sudah kita warisi dari para founding fathers, dan itu perlu kita jaga. Tadi saya katakan bahwa negara kita punya pondasi Pancasila ini. Kalau pondasi ini kita hancurkan, ya rumah namanya Indonesia kan ambruk. Maka mari kita jaga sama-sama, kita amalkan, kita sengkuyung nilai-nilainya itu dalam tindakan sehari-hari. Karena memang betul harus lewat pendidikan dan seterusnya. Bahwa bukannya soal kurikulum, karena pendidikan itu lebih baik memang yang namanya guru itu harus menjadi teladan. Kita yang jadi insan pendidik ini harus menjadi motor bagaimana mengamalkan Pancasila. Harus diamalkan betul, ditindakan, karena pendidikan itu paling enak kan mencontoh. Jadi kalau guru-gurunya ternyata ya kita sudah tahu lah bagaimana guru di Indonesia ternyata ya sibuk soal bukan mengajar, soal memberi teladan, tapi kepada soal administrasi. Lalu guru-gurunya tidak fokus kepada memberi kebaikan banyak kepada muridnya, malah sibuk selingkuh dengan sesama guru atau kepala sekolahnya. Itu kan aneh bagi saya. Jadi ya mari kemudian kita bumikan lewat teladan-teladan itu, supaya anak muda kita sudah kena imbas semacam ini memang akhirnya melihat lagi. Karena nilai itu kan melekat kepada pengemban. Nilai itu kan bukan barang yang yang lalu kelihatan dengan sendiri. Tidak, dia melekat pada suatu pengemban. Pengembannya kita ini orang Indonesia ini. Kalau dalam pendidikan ya guru-gurunya. Kalau di rumah ya orang tuanya. Kalau di masyarakat ya RT RW-nya. Jadi kita harus memberikan teladan kepada anak-anak kita yang mungkin memang karena korban sejarah ya mereka kayaknya tidak tahu apa-apa soal Pancasila. Ya bukan salah mereka. Zaman ini kemudian mari kita sebarkan apa yang baik itu lewat keteladanan hidup yang kemudian bisa mencerminkan bahwa kita ini bangsa yang bertuhan. Dengan bertuhan kita menghargai manusia lain, dan dengan menghargai itu kita mudah untuk bersatu, dan dengan itu kita saling bermusyawarah untuk mencapai mufakat, dan dengan demikian tercipta yang namanya keadilan sosial. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih Pak Dewa, terima kasih Pak Hasid. Pemirsa, kalau ada yang mengajak untuk mengganti Pancasila, tolak saja. Sampai jumpa pada acara Jala Budaya.